Laki-laki dan perempuan hakikatnya memiliki hak yang sama. Hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan, dan bebas menentukan pilihan hidup. Di Indonesia, kesetaraan gender dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini sejak tahun 1908. Beliau adalah wujud perlawanan atas ketidakadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam dunia pendidikan. Kesetaraan gender adalah hak asasi manusia, namun realitanya masih ada orang yang belum memiliki hak tersebut. Dalam video ini, kelompok kami datang ke daerah Ciwidey dan kami bertemu dengan Ibu Ani, Bu Ayati, dan seorang siswi kelas 12 bernama Dewi yang sekolah di SMA Swadaya Karya. Kurang paling berapa? Empat. Sekolahnya SMP, SMA atau ada yang kuliah? SMP udah sampai ke perempuan laki-laki? Laki dua, perempuan satu. Ada di sini. Ada. Bekerja Bekerja sama. sama. Oh. Jadi anaknya 4, yang 3 lulusan SMP, duanya yang kecil masih sekolah. Itu juga anak yang punya lagi. Berarti 3 anak ibu tuh lulusan SMP. Ya udahlah, SMP aja. Enggak ke SMA gitu, ada alasannya kenapa meratapi? Mungkin ibu lagi janda ya, nggak kebiayaan. Oh iya. Tapi apakah ada ini gak kayak si anaknya itu kenapa saya enggak SMA gitu, saya mau SMA atau gimana gitu? Kasihan sama mama. Oh jadi ikut aja gitu ya. Kalau ibu anaknya berapa? Dua. Sekolah bulan. Yang satu mau ke rumah tangga. Satu? Satu SMP kelas 3, Kristi. Yang satu udah menikah, Udah sekolahnya lulusan apa? SMP sama Swadaya Karya. Oh. Karena pertama gak ada dukungan dari orang tua, kedua gak ada biaya. Kalau dari tetehnya sendiri, ada nggak sih pengen kuliah gitu? Ada. Selain itu juga, jadi kan orang tua latar belakangnya cuma sampai SMP. Jadi saya juga pasti SMA juga udah mending gitu loh. Terus kata orang tua saya juga, perempuan mah lebih diutamakan di rumah gitu, di mengurus rumah. Jadi nggak harus diteruskan belajar lah. Jadi SMA juga udah cukup. Dalam pandangan Pancasila, kesetaraan gender tercantum dalam Pancasila nomor kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu artinya, keadilan seluruh rakyat bukan hanya yang berpusat pada individualisme ataupun oknum-oknum tertentu. Sehingga, arti seluruh rakyat bukan hanya dari usia, jenis kelamin, pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi, tidak ada istilah mayoritas atau minoritas dalam ideologi Pancasila, karena semua memiliki kesetaraan dalam undang-undang. Meyakini bahwa setiap orang memiliki kedudukan dan kesempatan yang sama, karena laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah SWT. Hal tersebut tertera dalam Quran Surat Al-Jariyat ayat 56 yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Penggunaan kata manusia tadi menandakan bahwa Allah tidak membedakan makhluknya bagi perbedaan yang ada. Hukumnya mutlak bagi seluruh manusia, apapun jenis kelamin, suku, atau perbedaan lainnya. Dalam Islam juga Allah memandang antara laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah di bumi.
sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-An'am 165. Berikut beberapa solusi yang telah kami diskusikan. Yang pertama, perlu diadakan sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan bagi seluruh kalangan dan bantuan biaya pendidikan seperti KIP jika terhalang biaya. Yang kedua, diberikan kesempatan jenjang karir yang lebih luas. Yang ketiga, perlu dilakukan penyempurnaan perangkat hukum yang lebih pro terhadap perempuan. Tujuannya agar semuanya seimbang, setara, dan lebih adil. Lalu yang terakhir, dalam sisi agama, kita harus memberikan pengertian keutamaan menuntut ilmu dalam Islam.